Allahu 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 Allah. Ana belum lama mengikuti manhaj salaf, kurang lebih 1 tahun. Di rumah ana masih sendiri, istri dan orang tua belum terlalu mengenal sunnah dan cenderung memusuhi yang namanya salaf. Pertanyaan, bagaimana cara ana mendakwahi dan memberikan pengertian bahwasanya apa yang ana fahami sekarang adalah hak. Yang paling pertama, tunjukkan sunnah pada mereka. Senyum, lebih ramah, lebih dermawan, gitu. Jangan begitu kenal sunnah abus, tahu abus? Mukanya, matanya melotot, kata-katanya tajam, buang muka. Ini penyakit standar ini, ikhwan. Begitu mulai sudah ikut sunnah, sudah nggak isbal celananya, begitu ketemu orang yang paling pertama matanya lihat celananya. Isbal nggak? Begitu isbal ahli nar. Nggak mau ngomong, nggak mau senyum. Dari mana ini akhi? Dari mana? Akhwat kita begitu. Begitu diberi salam oleh tetangganya, ibu, wah jilbab gaul. Jilbabnya yang pertama dilihat, karena belum jilbab syar'i. Malah senyum. Ada tamu datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, lebih ramah, salaman, beli orang minuman, makanan. Saya pernah kasih saran, diundang perbuatan bid'ah nih. Ini ada undangan. Banyak ikhwan dan akhwat kita, sampai ada yang ngaku sama saya itu. Dia tutup pintunya supaya tetangganya pikir dia tidak ada. Tujuannya supaya nggak diundang di acara bid'ah, gitu kan? Untuk apa nih? Jadi kalau tetangganya faham seperti apa yang dia mau memang, dianggap dia keluar, datang nggak lagi besok? Datang lagi, tahun depan diundang lagi nggak? Diundang lagi. Kenapa buka? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Orang datang senyum, langsung senyum. Oh silakan bu, masuk, silakan pak, masuk, duduk, salaman. Setelah duduk, ya, salamannya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Setelah duduk, gitu kan, berikan dulu minuman, tanya kabarnya, nggak usah langsung to the point. Tunjukkan sunnah Nabi SAW. Dalam hadis Bukhari, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus apa? Mengikram tamunya. Tahu ikram itu apa? Ikram itu senyum, ramah, hidangkan makanan, minuman, selalu begitu. Tradisi Nabi SAW kalau datang tamu, itu nggak nanya mau apa langsung, nggak. Dihidangkan dulu makanan, minuman, duduk. Setelah itu adabnya, sudah kenyang dia, sudah makan, sudah minum, baru dia sampaikan. Dan adabnya itu biasanya dibiarkan tamu yang nyampein, bukan ditanya ada apa, enggak. Dia nggak sampein sampai dia pulang, berarti dia cuma mau datang bertamu saja, nggak apa-apa. Jadi datang ramah. Oh ya, sudah selesai diberikan makan minum baru dikasih, ini ada undangan ya, acara ini, baik, kita tahu acara bid'ah, baik. Caranya, oh ya terima kasih, jazakallah khair undangannya. Jadi jangan, wah maulid, wah ini itu gitu, bid'ah, nggak bisa ini, haram. Ya akhi, jazakallah khair, jazakillah khair undangannya. Tapi begini ya, saya ikut pengajian, nah ceritain. Kalau ada ustadz saya mengatakan, kayaknya ini belum pernah dicontohin oleh Nabi SAW. Jadi mungkin saya belum bisa hadir gitu kan. Tapi yang saya tahu sunnah Nabi, misal kalau dia ngundang untuk acara maulid yang kita tahu Nabi tidak pernah contohin. Yang saya tahu, kan itu tujuannya untuk mengetahui sejarah Nabi ya. Kita kebetulan ada buku sirah Nabi yang lebih, ini saya hadiahin silahkan dibaca. Misal contoh. Gitu kan? Atau apalah ya, apa saja undangan, kita jadikan itu sebagai ajang orang nyaman, gitu. Orang nyaman sama kita. Jadi senyum, supel. Kalau ada orang mati, kita yang paling pertama takziah. Paling pertama muncul kita di situ, gitu kan? Takziah sunnah Nabi, datang, doakan, sabarkan, pulang. Antar makanan, antar minuman, sunnah Nabi. Ini enggak, tetangganya belum kenal sunnah, wah ini pasti macam-macam nih acaranya sebentar. Pasti ada berzanji, pasti ada tahlilan, pasti ada begini. Udah saya nggak usah hadir deh, lebih baik, gitu kan? Untuk apa? Kenapa akhi? Jadi mereka tidak bakal pernah kenal apa itu sunnah dan dianggap antum benci tuh kalau ada cara takziah. Padahal kita nggak benci, gitu kan? Itu kan sunnah Nabi. Datang tunjukin sunnah Nabi SAW. Ada jenazah, tetangga meninggal, kita yang paling pertama datang, bantu urus apa, gitu kan? Mungkin kita bisa mandiin, kita tahu hukumnya, pernah pelajari, oh cara memandikan jenazah ala Nabi SAW ini begini, kita praktekin. Biar saya bantu ya mandiin, sesama jenis ya. Jadi mandiin, baik kita mandiin, kita yang kafani, oh ini ada buku nih,
ada buku cara kafalin begini, kita kasih hadiah buku-buku. Jadi kita masuk praktekin sunnah sama mereka. Mestinya begitu. Antum laki-laki sudah kenal sunnah, makin sayang sama istrinya, makin ramah, ya gitu kan. Kalau dulu tidak pernah meluk, sekarang lebih sering meluk. Tidak pernah kata sayang, sekarang lebih senang sayang. Sekarang lebih supel, lebih suka membantu kasih uang. Dulu cuman berapa 1 bulan, sekarang lebih. Wah, ini bagus nih perubahannya. Istrinya bisa tanya, taklim di mana tuh? Nggak apa-apa deh sampai jam 12 malam. Nah, nafkahnya naik kan gitu. Tapi kalau antum tambah pelit, sudah berjenggot, kemudian mukanya nggak pernah senyum, lalu istrinya minta, bang beli ini dong, nggak ada. Nggak usah mubazir, banyak-banyak, nggak usah. Pelit. Padahal Nabi SAW sangat ringan tangan, gitu kan? Pahalanya besar. Jadi tunjukkan sunnah kepada mereka, gitu kan? Jangan malah musuhin. Jadi kita hadir di masyarakat, ada kerja bakti kita yang paling pertama, ngambil cangkul, bersihin got, kita kerja sama mereka, tunjukin. Memang begitu sunnah. Jadi orang melihat perubahan itu berefek yang baik. Kalau kita malah menjauh, jadi kita praktekin sunnah dalam diri kita, tapi kita hilangkan sunnah di masyarakat, ini salah. Nggak bisa. Orang tua kita makin bakti dengan orang tua. Kalau dulunya kita cuma sekedar beliin barang, mungkin sekarang kalau lagi pas di rumah, ibu kita lagi duduk, dipijitin kakinya, gitu kan. Lebih banyak baktinya, apa saja, gitu kan. Bukankah banyak sekali para salaful ummah yang bakti dengan orang tuanya dengan beragam macam cara. Ada yang sengaja dinginin susu terus diminumin dengan tangannya, gitu kan. Ada yang sengaja membersihkan kotorannya orang tuanya, banyak perbuatannya. Gitu kan? Buat yang memang luar biasa sunnah, pasti orang tua kita senang tuh, karena ternyata perubahan secara penampilan ini membawa efek lebih baik ke masyarakat, dan memang itu sunnah Nabi SAW. Mestinya begitu, gitu kan? Jadi mulai sekarang belajar senyum, ya. Ini yang sudah ikuti taklim sunnah, senyum dengan wajah kepada wajah saudaramu adalah sedekah. Bersedekah, orang sedekah cuma sedikit, kita lebih banyak sedekahnya, kita lebih banyak, gitu kan. Sebarin buku-buku, bagi Al-Quran, masjid dekat rumah, mau dibantu, kita yang lebih banyak membantu, seterusnya, gitu kan. Maka itu insya Allah akan lebih menjadi asas dakwah yang lebih tepat, gitu.